Deddy Corbuzier sudah membahas tentang konten bahwa pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan ternama di dunia ini mendirikan sekolah dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan pembelajarannya benar-benar update hal-hal baru yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan yang mereka buat. Katakanlah misalkan McDonald itu membuat sekolahan yang ilmunya itu benar-benar untuk McDonald. Jadi tidak secara umum, fokus saja kepada materi yang berhubungan dengan McDonald tersebut. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan motor, mobil, sepeda, dan lain sebagainya. Jadi belajar itu tidak terlalu luas, langsung fokus dan lulus langsung siap kerja. Inilah barangkali yang akan kita kunjungi sekarang ini adalah SMK Mitra Industri di Bekasi. Nah, kalau dari jalan tol itu, kalau dari Jakarta itu keluar setelah Cibitung. Nanti setelah pintu tol itu akan tertulis kawasan industri Cibitung. Itulah barangkali tempat kita mulai berbelok. Nah, begitu juga kalau dari Bandung, keluarlah sekitar Cibitung, itu di situ ada pintu tol. Nah, seperti tampak di gambar, kita masuk ke lokasi ini. Nanti di sana atau bisa juga kita buka aja di Google Map SMK Mitra Industri. Nah, yang akan kita bicarakan di sini akan terjadi kebangkrutan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ini hanya dugaan ya, karena tergerus oleh perguruan tinggi yang didirikan oleh industri-industri yang memang bergelut di dalam dunia itu. Ketika semua perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang tercatat sebagai konglomerat itu mendirikan perusahaannya itu dilengkapi dengan sekolah, sehingga lulusan-lulusan sekolah umum itu tidak mungkin bisa memasuki dunia kerja di lokasi itu. Seperti kita lihat, ini jembatan layang. Nah, jembatan layang ada perguruan tinggi yang boleh dikatakan pengembang seperti di Ancol yang kita kenal dengan Sedayu Group kalau tidak salah. Atau di mana-mana itu kan pengembangnya itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah sering muncul di televisi ya. Nah, dari perguruan tinggi itulah yang akan memasuki dunia kerja seperti ini. Bagaimana dengan ITB, Unpad dan lain sebagainya? Karena apa? Konglomerat di Indonesia itu tampaknya benar-benar memahami bahwa dunia pendidikan yang dibutuhkan saat ini adalah dunia pendidikan yang tidak ngawang-ngawang, tetapi benar-benar yang digeluti oleh mereka dan produknya jelas bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Inilah sebagai bahan gambaran. Dahulu Direktur MM 2100 itu pernah mengkritisi tentang kebijakan lama di Orde Baru. Katanya pada zaman Pak Soeharto itu kesalahan yang paling fatal ketika Jepang mengeluarkan pabrik-pabriknya untuk dibangun di negara-negara berkembang, karena just in time itu memang menuntut untuk hal seperti itu. Akhirnya pabrik-pabrik itu disebar ke seluruh dunia untuk pemasaran yang lebih murah tentunya. Karena kalau mobil-mobil Eropa kan seperti Jerman itu harganya yang mahal. Karena apa? Karena diproduksi di negaranya, kemudian dikirim ke negara-negara yang ada di seluruh dunia, Hingga memerlukan gudang, kemudian keamanan, ongkos angkut dan lain sebagainya, sehingga mobil itu mahal. Dengan membangun di negara-negara berkembang seperti yang dilakukan Jepang atau yang dikenal dengan just in time itu, maka akhirnya bisa menggulung produk-produk negara-negara maju karena harganya benar-benar murah. Nah, inilah barangkali yang dilakukan. Negara-negara berkembang lainnya itu menyambut untuk pembuatan balok-balok mesin di negaranya. Indonesia kebijakannya fatal pada saat itu, hanya mengambil tenaga kerja
kerja yang bisa digeluti di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah perakitan. Kenapa balok-balok mesin besar ditolak oleh Indonesia? Karena hanya sedikit untuk mempekerjakan rakyat Indonesia yang pada saat itu 200 juta. Jadi hanya perakitan-perakitan, dan terbukti banyak PNS yang keluar untuk bekerja di perusahaan-perusahaan asing tersebut hanya untuk merakit barang-barang elektronik dan lain sebagainya. Kini negara-negara yang berkembang lain itu yang mengambil balok-balok mesin bisa mengeluarkan produk mobil karena balok mesinnya berada di negara tersebut. Indonesia tidak bisa. Karena apa? Balok-balok mobil itu dibuat di negara lain, kita hanya merakit-rakit saja. Ini menurut Direktur MM 2100. Jadi kebijakan Orde Baru yang paling fatal adalah itu, dia menolak tentang pembuatan balok-balok mesin diantaranya. Ilmu atau informasi seperti ini hanya kita dapatkan di pusat industri seperti di MM 2100. Apakah kita mencari di buku atau mencari informasi di tempat lain? Ada? Tidak tentunya. Nah, Kepala Sekolah SMK Mitra Industri, salah satu di antaranya, pernah dia mengungkapkan unek-uneknya bahwa dia itu tidak mau lagi datang di rapat MKKS. Kenapa? Karena pendekatannya tidak seperti industri. Begitu datang di rapat MKKS, nongkrong undangan jam berapa, kok acaranya belum dimulai. Akhirnya dia pergi untuk meninggalkan rapat MKKS itu. Karena apa? Di sekolahnya benar-benar seperti di industri. Waktu itu betul-betul berharga, per detik itu tidak ada yang terbuang. Maka ketika diundang oleh MKKS untuk rapat, selalu menghindar. Karena apa? Tidak sesuai dengan industrinya itu. Jadi penanaman disiplin waktu di dalam dunia industri itu diterapkan di sekolah sejak dini. sesampainya di SMK Mitra Industri ya. Ini tampaknya anak-anak SMA dari Cikarang Barat sudah pada kumpul di sini nih. Kita lihat ya. Ini tampaknya anak-anak SMA nih yang sudah berkumpul di lokasi ini. Mana anak-anaknya? Udah pada kumpul? Udah. Ini anak-anak saya ini. Oh ini. Iya. Berapa orang, Bu? Semuanya? 50? Kok sedikit? Kasihan amat duduknya di bawah. Dari SMA mana ini? Apa itu? SMK? Di? Cibitung. Buka di channel Waglo ya. Coba dibuka sekarang. Siaran langsung ini. Coba. WAGLO buka. Dari SMK mana ini? Cibitung 1. Loh, kok SMK cantik-cantik sih? Ah, bukan SMK kali? SMK. Jurusan apa? Beda-beda. Apa itu? Jurusan apa? Bang. Oh iya, orang bank mah harus cantik emang.
Dari mana ini? Dari Cikarang Barat, Pak. Cikarang Barat, Pak Denny. Iya. Oke. Dari SMA apa SMK? SMA. Halo Pak. SMA berapa? SMA 1 Cikarang Barat. Cikarang Barat. Oh iya, jaketnya sama ya. Dadah Pak. Ini di Padira.